Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nasmi Zulfa Rohman dengan NIM 51300250023. Saya Mas Rukatul Hanifah dengan NIM 513002513. Saya Regi Sapana dengan NIM 51300250025. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang organ abdomen. Di antaranya ada hulu organ, hepar, lien, dan renal. Izinkan saya untuk bagi layar terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organ abdomen. Di sini ada struktur dari organ abdomen dibagi menjadi dua. Ada organ intraperitoneal atau 2/3 lebih dilapisi peritoneum, dan organ ekstraperitoneal 1/2 kurang dilapisi peritoneum. Untuk yang organ ekstraperitoneal dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada retroperitoneal dan subperitoneal. Untuk yang retroperitoneal dibagi menjadi 5. Ada pankreas kecuali kauda, terus ada duodenum kecuali pars cranial, ada kon ascendens dan descendens, ada ren dan suprarenalis, ada per area atau area nuda atau pars afixa hepatis. Kemudian yang subperitoneal ada organ pelvis. Selanjutnya digestive system. Organ berongga dan fungsi digestif. Sistem digestif terdiri atas dua bagian, organ berongga atau whole organ sebagai saluran cerna, yang kedua aksesoris glandular organs atau organ padat sebagai kelenjar cerna. Untuk whole organ ada oris, faring, esophagus, gaster, intestinum tenue, intestinum crassum. Dan untuk aksesori organs ada teeth, tongue, salivary glands, vesica, vilea, hepat, dan pankreas. Sini gambar-gambarnya, ada gaster, ada pankreas, ada hepar, esophagus. Selanjutnya hulu organ. Hulu organ pencernaan manusia berawal dari kavum oris. Selanjutnya hulu organ pencernaan manusia berawal dari kavum oris, faring, esophagus, gaster, duodenum, jejunum, ileum, colon ascendens, colon transversum, colon descendens, colon sigmoid, rectum, atau ampula dan anal, kemudian anus. Duodenum, jejunum, dan ileum merupakan bagian usus halus atau disebut juga enterik atau enteral. Kemudian ada cecum hingga rectum merupakan bagian usus besar atau disebut juga kolon. Istilah intestinum merupakan gabungan enterik dan kolon. Sphincter hulu organ. Ada 5 sphincter penting pada hulu organ, yaitu yang pertama ada pharyngoesophageal sphincter, yang kedua ada gastroesophageal sphincter atau kardia, yang ketiga ada pyloric sphincter, yang keempat ileocecal sphincter, dan yang terakhir anal sphincter interna dan eksterna. Yang selanjutnya bahas tentang esophagus. Panjang esophagus yaitu 25 sampai 30 cm. Setinggi vertebrae cervicalis 6 sampai vertebrae thoracalis 10.
terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pars cervicalis terletak di posterior trakea dan di ventral vertebra, membentuk sphincter fisiologis esofagus atas yang selalu menutup. Yang kedua, pars thoracalis terletak di mediastinum posterior, di posterior dari perikardium yang melapisi atrium sinistra. Kemudian ada pars abdominalis melewati hiatus esofagus diafragma untuk bersatu dengan gaster, membentuk sphincter fisiologis esofagus bawah yang selalu menutup. Esofagus berguna mengangkut makanan dari faring menuju ke lambung. Kemudian esofagus diinervasi nervus vagus berjalan di ventral dan dorsal esofagus. Ini gambarnya pars cervicalis, pars thoracalis, pars abdominalis. Itu. Ada juga tempat penyempitan di esofagus. Yang pertama, setinggi vertebrae cervicalis 6. Penyempitan akibat musculus constrictor faring inferior. Yang kedua, setinggi vertebrae thoracalis 4. Penyempitan akibat aorta dan bronchus principalis sinistra. Yang terakhir, tinggi vertebrae thoracalis 10, penyempitan akibat melewati hiatus esofagus diafragma. Ini gambarnya. Kemudian vaskularisasi esofagus. Yang pertama ada arteri, yaitu di pars cervical berasal dari rami esofageal arteri thyroidea inferior. Yang kedua, pars thoracalis berasal dari rami esofageal aorta thoracalis. Yang ketiga, pars abdominalis berasal dari rami esofageal arteri gastrica sinistra. Kemudian untuk venanya, pada pars cervicalis bermuara ke vena thyroidea inferior, kemudian ke vena brachiocephalica dextrata sinistra, kemudian ke VCS atau vena cava superior. Kemudian yang kedua ada pars thoracalis bermuara ke vena azygos dan hemiazygos, kemudian ke VCS dan vena brachiocephalica sinistra. Dan terakhir, pars abdominalis bermuara ke vena gastrica sinistra, menuju vena porta, ke vena hepatica, dan terakhir ke VCI. Yang selanjutnya ada gaster. Gaster berbentuk C, kemudian gaster untuk penyimpanan makanan sementara. Bagian dari gaster, yang pertama kardia, fundus atau arteria gastrica brevis, corpus pilorus, curvatura mayor, dan curvatura minor. Kemudian gaster terdiri dari kardia, fundus, corpus pilorus. Untuk pilorus dibagi menjadi 2, yaitu pars ampularis dan kanalis. Untuk kanalis sendiri yaitu ada musculus sphincter pilorus. Kemudian gaster juga terdapat mukosa yaitu plica gastrica, antara 2 plika cekungan disebut via gastrica. Yang terakhir kanalis gastricus serta via gastrica terpanjang. Vaskularisasi gaster. Arteri berasal dari cabang truncus soleacus. Yang pertama ada arteri gastrica sinistra, ada arteri hepatica communis yang dibagi menjadi 2, yaitu arteri hepatica propria. Selanjutnya arteri gastrica dextra. Yang kedua ada arteri gastroduodenalis, arteri gastroepiploica dextra. Kemudian ada arteri lienalis yang punya 2 cabang, yaitu arteri
epiploica sinistra, dan arteri gastrica brevis. Kemudian untuk venanya, vena mengikuti arterinya. Semua akan bermuara pada vena porta hepatica. Seperti ini ada arteri gastroduodenal. Ini untuk gambar dari kadaver anatominya. Kemudian intestinum tenue itu bagian terpanjang sistem G, tempat reaksi enzimatis dan absorpsi makanan, gerak peristaltik menyebabkan pengosongan makanan di usus halus selama 3-6 jam dan panjangnya mencapai 2,6 sampai 6 meter. Kemudian batasan dari intestinum tenue yaitu dari sphincter pylorus sampai bagian cecum. Bagiannya ada duodenum, jejunum, ileum. Untuk duodenum 5%, jejunum 40%, dan ileum 60%. Duodenum disebut juga usus 12 jari. Berbentuk huruf C dengan pankreas berada di lekungan dalamnya. Terletak di region umbilicalis, di dorsal gaster dan kolon transversum. Pada lapisan dalam terdapat lipatan otot disebut plica semicircularis Kerkringi. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ras cranialis, intraperitoneum, pars descendens, retroperitoneum terdapat papilla duodenali mayor atau papilla vateri. Bagian posteriornya diikat ke crus dextra diafragma oleh ligamentum teres. Kemudian pars horizontal atau transversal, retroperitoneum, dan pars ascendens retroperitoneum. Ini gambaran dari duodenum. Ini ligamen teres. Kemudian vaskularisasi duodenum. Arterinya berasal dari cabang. Yang pertama cabang arteri gastroduodenalis. Di antaranya ada arteri pancreaticoduodenalis superior anterior dan arteri pancreaticoduodenalis superior posterior. Untuk yang kedua ada cabang arteri mesenterica superior. Di antaranya ada arteri pancreaticoduodenalis inferior anterior dan arteri pancreaticoduodenalis inferior posterior. Vena mengikuti arterinya. Artinya semua akan bermuara pada vena porta hepatica. Kemudian ada jejunum dan ileum. Letak seluruhnya intraperitoneal oleh mesenterium, 2/5 intestinum tenue, jejunum, 3/5 ileum, tidak ada batas, jejunum bagian oral, ileum bagian anal. Yang pertama, ileum terletak di region hipogastrik, dindingnya tipis dan sedikit vaskular. Kemudian untuk plica semicircularisnya itu jarang. Kemudian untuk mesenteriumnya ada arteri arkaden rapat dan arteri rekta pendek. Lumennya lebih sempit dan sering terisi. Limfositnya terkumpul.
Ini seperti gambarnya. Mesendarinya. Nah, selanjutnya ada jejunum. Terletak di umbikal region atau regio umbikal. Dindingnya tebal dan banyak vaskular. Untuk plikas semisirkularisnya padat. Dan mesendariumnya ada arteri arkada renggang dan arteri rekta panjang. Lumennya lebih luas dan sering kosong. Limfositnya itu rata. Untuk membedakan antara ileum dan jejunumnya, mungkin bisa dilihat dari plika semisirkularisnya. Untuk yang ileum itu jarang, sedangkan untuk yang jejunum itu sangat padat. Kemudian vaskularisasi arteri berasal dari arteri mesenterica superior. Di antaranya ada arteri pancreaticoduodenalis inferior, arteri jejunalis, arteri ilealis, arteri colica media, arteri colica dextra, dan arteri ileocolica. Ini ada arteri ileocolik, ada arteri colica dextra. Ini gambaran dari duodenum, jejunum, dan ileum secara struktural. Kemudian ada intestinum crassum. Pembagiannya ada cecum, appendix piriformis, dan kolon. Untuk kolonnya dibagi menjadi 4. Kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan sigmoid. Kemudian juga ada rectum dan anal kanal. Intestinum crassum sebagian besar tertutupi oleh omentum majus, diikat oleh mesokolon atau intraperitoneum, memiliki lipatan otot disebut plika semilunaris, dan memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh intestinum tenue, yaitu ada haustra, Tenia coli, dan appendix epiploica. Ini dia gambarnya. Ada tenia mesocolica, ada appendix. Struktur khusus. Yang pertama ada tenia coli. Kemudian ada haustra coli dan appendix epiploica. Ini gambaran kalodnya, cecum, dan veriform appendix veriformis. Yang pertama, cecum, tutupnya seperti kantung. Kemudian ada katup ileosekal atau valvula ileosekalis atau bawah ini, plus frenulum ileosekalis. Kemudian ada 2 tepi mukosa yang terangkat dan otot sphincter tetap tertutup sampai makanan masuk ke dalam perut. Kemudian mencegah reflux feses dari cecum ke ileum. Kemudian vermiform appendix itu bentuknya blind tube, kemudian membuka ke dalam cecum, mengandung massa besar jaringan limfoid, dan ada mesoappendix. Ini appendix piriformis. Kemudian di sebelahnya itu ada
mesoappendix. Ini ada vapula ileocecalis. Ini gambarannya. Kemudian ada kolon segmen. Yang pertama ada ascending. Itu sisi kanan dinding posterior perut. Yang sebelah sini. Ini adalah kolon ascendens. Membuat belokan sudut kanan yang disebut dengan flexura coli dextra atau flexura hepatica. Ini yang selanjutnya kolon transversum memanjang ke kiri melintasi rongga peritoneum, membengkok ke bawah di limpa atau flexura coli sinistra atau juga flexura splenica. Kemudian ada kolon descendant yang di sisi kiri di sini. Kemudian sigmoid yang bentuk S. Sigmoid ini bentuk S. True pelvis atau panggul jati. Ini struktur dari usus besar, terdiri dari sekum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon sigmoid, dan rektum. Kemudian ciri-cirinya ada segmen-segmen, terdapat kantong lemak atau dari peritoneum, ada appendix feriformis, terdapat tinea coli, pus mucosa, dan vasa. Untuk vasanya ada arteri marginalis. Ini. Kemudian rektum. Rektum dimulai guys. Oke. Selanjutnya, rektum bergabung dengan kolon sigmoid. Ya. Kemudian menurun ke dalam panggul, lapisan otot longitudinal yang lengkap dan berkembang dengan baik. Kemudian ada katup rektal, 3 lipatan melintang atau plica transversa recti dan mencegah feses keluar bersamaan dengan gas. Ini rektum. Ini ada kolon sigmoid terus bersambung jadi rektum. Kemudian yaitu kemudian anal dimulai dari titik di mana rektum melewati musculus levator ani, mengeluarkan lendir untuk melumasi feses, dan untuk internal anal sphincternya terdiri atau terbuat dari otot polos dan involuntary. Yang selanjutnya eksternal anal sphincter terbuat dari musculus rangka. Kemudian ada vitreous squamosa berlapis di bagian bawah. Nih. Anal kanal bagian bawah sini. Ini dia. Selanjutnya ada inervasi. Yang pertama ada intrinsik
yaitu plexus submucosa atau Meissner, sekresi cairan mukos. Yang kedua ada plexus mesenteric atau Orbach, kontraksi atau peristaltik usus. Selanjutnya ada ekstrinsik, yaitu simpatis dan parasimpatis. Untuk simpatisnya, nervis splanchnici memperlambat peristaltikusus, dan untuk parasimpatisnya, nervus vagus dan nervus pelvicus mempercepat peristaltikusus. Yang selanjutnya ada aksesori digestive organs. Terdapat dua struktur organ, yaitu ada hepar dan pankreas. Untuk arah aliran empedu dimulai dari kapiler empedu menuju ke intralobular bile duct kalau ada, kemudian ke kanal Hering, ke ductus interlobularis, kemudian menuju ductus hepaticus, dextra atau sinistra, kemudian ke ductus hepaticus communis, ductus siticus atau ductus colectosus. Dari ductus siticus ke kantung pedu atau ductus sudokus. Arah aliran eksogen pankreas. Dari ductus pancreaticus mayor atau Wilsoni, kemudian bercabang dua menjadi ductus stenoni dan ampulla vaterini, gabungan dari ductus colectosus dan ductus pancreaticus mayor. Selanjutnya ada organ hepar. Organ metabolisme utama, organ pencerna terbesar, penjara terbesar tubuh, terletak di intraperitoneal, terletak di region hipokondrium dextra dan epigastrium. Permukaan anterior hepar. Yang pertama, lobus hepatis dextra, terdapat ligamen triangular dextrum, impressiones castarium, dan ligamen coronarium. Yang kedua ada lobus hepatis sinistra, ada ligamen triangular sinistra dan ligamen coronarium. Kemudian ada ligamen falciforme hepatis dan ligamen teres hepatis. Ini ada ligamen triangular sinistra, ligamen falciformis, ligamen teres hepatis, ligamen coronarium, dan ligamen triangular dextrum atau dextra. Kemudian permukaan visceralis hepar. Yang pertama ada lobus hepatis dextra, terdapat lobus quadratus, lobus caudatus, vena cava inferior, vesica biliaris, ligamen triangular dextra, area nuda, porta hepatis yang terdapat vena porta, arteri hepatica propria, ductus hepaticus communis. Yang selanjutnya lobus hepatis sinistra. Terdapat ligamen coronarium dan ligamen triangular sinistra. Yang ini untuk lobus caudatus. Dan yang ini lobus quadratus. Dan ini lobus dextra dan lobus sinistra. Nah, ini bagian depan dan belakang. Nah, ini dia struktur dari organ hepar. Secara garis besarnya.
Secara anatomis, lebus dekstra dan lebus sentral membentuk visura sagittal dekstra yang merupakan letak dari vena cava inferior dan vesica velea. Kemudian untuk lebus sentralis atau lebus sinistra membentuk visura sagittal sinistra yang merupakan letak dari lobus quadratus atau visum horizontal, di mana terdiri vena porta, arteri hepatica propria, ductus coleodochus. Kemudian ada cystic ductus bergabung dengan saluran hati dari hati untuk bentuk saluran empedu. Kita mengangkut empedu dari kantong empedu. Kemudian ada common bile ductus, yaitu bermuara ke duodenum. Ini ada cystic ductus, common hepatic ductus, terus kantong empedu. Yang selanjutnya ada pankreas, bersifat endokrin dan eksokrin. Memiliki ductus pancreaticus Wirsungi yang bergabung dengan ductus coledochus, dibagi menjadi bagian-bagian, diantaranya ada kaput yang terletak di cekungan duodenum, kolum, korpus, di superiornya berjalan arteri lienalis dan cauda. Kemudian vaskularisasinya dari arteri mesenterica superior dan arteri lienalis. Untuk aliran venanya berakhir pada vena porta melalui vena lienalis. Terdapat kelenjar eksokrin maupun endokrin. Untuk eksokrin menghasilkan enzim yang mencerna makanan. Untuk yang endokrin memproduksi hormon yang mengatur kadar gula darah, insulin, dan glukagon. Kemudian retroperitoneal sekunder, kecuali ekor atau cauda yang terfiksasi oleh ligamen splenorenal. Untuk lokasinya di lengkungan duodenum memanjang hingga limpa. Ini gambarannya dari kaput, kolom. Kemudian pankreatik ductus atau saluran pankreas. Main pankreatik ductus. Yang pertama memperpanjang panjang pankreas, bergabung dengan saluran empedu untuk membentuk ampula hepatopankreatik. Kemudian bermuara di duodenum. Untuk yang aksesori pankreatik ductus terletak di kepala pankreas, mengalir ke saluran utama di main ductus, kemudian memasuki duodenum juga. Ini gambaran dari pankreas. Selanjutnya ada spleen, organ limfoid terbesar. Untuk lokasinya kuadran superior kiri, rongga perut. Posterior perut, stomach, maksudnya di belakang perut. Kemudian sangat vaskular dan fungsi dari spleen atau limfa fungsinya menghilangkan antigen yang terbawa oleh darah
Kemudian menghilangkan dan menghancurkan sel darah tua. Lokasi pembentukan sel darah atau hematopoiesis pada janin. Dan menyimpan trombosit darah. Yang selanjutnya ada lien. Retroperitoneal terletak hipokondrium sinistra. Pada margo superior terdapat incisura lienalis. Vaskularisasinya ada arteri lienalis dan vena lienalis masuk melalui hilum. Terdapat 3 impresio. Yang pertama, impresio kolika, impresio gastrika, dan impresio renalis. Ini gambaran dari lien. Udah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan organ renal. Selanjutnya, renal atau organ atau ginjal. Letaknya retroperitoneum lateral kolumna vertebralis. Difiksasi oleh fascia renalis atau gerota, kapsula adiposa, dan kapsula fibrosa. Bentuknya seperti kacang koro, warnanya merah coklat. Untuk perbedaannya, ren kiri letaknya setinggi vertebrae thoracalis 11 hingga vertebrae lumbal 2. Untuk yang ren kanan letaknya setinggi vertebrae thoracal 12 sampai vertebrae lumbal 3. Dan ren kanan lebih rendah karena ada hepar di atasnya. Ini bentukan dari renal. Untuk struktur yang melalui hilus yang setinggi lumbal 1 ada vena renalis, arteri renalis, pelvis renalis, plexus nervosus, pembuluh-pembuluh limfe. Topografi umum dari ventral dorsal yaitu FAP renalis. Ini hilus. Ya, hilusnya. Kemudian permukaan renal, facies anterior dextra. Apa DX? DX itu dextra dah. Ya enggak sih? Ya wis. Permukaan renal, facies anterior, bagian dextra, terdapat hepar dan plexura coli dextra. Untuk yang sinistra ada cauda pankreas dan gaster. Untuk facies posteriornya ada impresio musculus psoas major, musculus quadratus lumborum, aponeurosis MTA, serta nervus subcostal, nervus iliohipogastrik, nervus ilioinguinalis. Untuk margo lateralisnya, bagian dekstra ada hepar dan sinistranya lien. Untuk margo medialisnya ada hilus renalis, kemudian polus kranial ada glandula adrenal. Untuk polus kaudalnya ada intestinum tenum. Ini gambaran dari renal yang sebelah kiri terletak di vertebrae thoracal 12. Yang kiri juga. Maaf. Selanjutnya, fiksasi dari ren. Yang pertama ada kapsula fibrosa renalis,
perirenal fat, fascia renalis, dan pararenal fat, atau lemak. Ya, ini gambaran dari perirenal, ya, perirenal fat dan pararenal fat. Kemudian yaitu struktur dari REN. Terdapat korteks dan medula. Untuk medulanya sendiri ada columna renalis, piramida renalis, papilla renalis, dan fasciculus radiatus vereini. Ini untuk korteksnya yang bagian sini, bagian atas, kemudian medulanya yang bentuknya seperti segitiga. Nih, untuk yang bagian ujung ini namanya renal papilla. Dan ini juga ada piramid. Ini gambarannya. Nefron. Yang pertama ada glomerulus, ada capsula Bowman, tubulus proximal atau TC1, loop of Henle, TC2 atau distalis. TC2 bermuara ke ductus colligentus atau piramida, kemudian ke ductus papillaris, dan terakhir calyx minor. Ini gambaran dari nefronnya. Vaskularisasi REN, ada arteri renalis, arteri segmentalis, arteri interlobaris, arteri arcuata, arteri interlobularis, di mana ada vas efferent, vasa recta vera, kapiler, di caps fibrosa. Ini gambaran dari vaskularisasi REN. Kemudian glandula suprarenalis atau adrenal. Letaknya fascia superomedialis REN dalam kapsula adiposa tertutup fascia renalis. Bentuk glandula suprarenalis yang bagian dekstra seperti piramid dan sinistra semilunar. Untuk struktur glandula suprarenalisnya korteks dan medula. Fungsinya korteks menghasilkan hormon aldosteron, kortisol, dan androgen. Medula menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin. Untuk vaskularisasinya, ada arteri suprarenalis cranialis, cabang dari arteri phrenico-abdominalis. Ada arteri suprarenalis media, cabang langsung dari aorta abdominalis. Yang terakhir ada arteri suprarenalis caudalis, cabang dari arteri renalis. Ya, ini gambaran dari glandula suprarenalis. Ini yang dekstra bentuknya piramid, yang sinistra yang bentuknya semilunar. Ya, ini gambarnya. Baik, sudah untuk presentasinya saya cukupkan. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Saya izin bertanya, perkenalkan nama saya Masuktul Hanifah. Saya izin bertanya, sebutkan pembagian intestinum tenue atau usus halus dan perbedaan ciri fisik antara jejunum dengan ileum. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kan saya tabung terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya, perkenalkan saya Lali Savana dengan NIM 5130025025. Di sini saya akan bertanya pembagian lobus hepar itu secara anatomis dan struktur apa saja yang membentuk visura sagital kanan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Baik, dan saya untuk menjawab pertanyaannya, yang pertama dari pertanyaannya Iva, yaitu sebutkan pembagian intestinum tenue atau salus dan perbedaan ciri fisik antara jejunum dan ileum. Baik, usus halus terbagi menjadi 3 bagian, duodenum 5%, jejunum 40%, dan ileum 60%. Kemudian untuk perbedaan ciri fisik jejunum dan ileum, jejunum itu terletak di regio umbilicalis, memiliki dinding yang tebal. Kemudian vaskularisasinya banyak dan plika semisirkularisnya yang padat, serta arteri rekta yang panjang. Kemudian untuk ileumnya sendiri terletak di regio hipogastrik, dindingnya lebih tipis dan plika semisirkularisnya itu jarang. Memiliki plequipair atau limfosit serta arteri rektanya yang pendek. Apakah bisa dimengerti, Iva? Sudah, terima kasih Najmi. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Laili yaitu pembagian dari lobus hepar secara anatomis dan struktur apa saja yang membentuk visura sagital kanan. Jadi, secara anatomis hepar dibagi menjadi lobus dextra, lobus sinistra, lobus quadratus, dan lobus caudatus. Untuk visura sagital kanan merupakan tempat letaknya vena cava inferior dan vesica vilea atau kantung empedu. Seperti itu. Apakah bisa menjawab, Mbak Laili? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab lagi. Apakah ada yang ingin tanyakan kembali? Saya izin bertanya lagi. Dari mana hepar itu bisa mendapatkan suplai darah utamanya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ini, Pak. Saya izin bertanya, apa saja ciri khas yang membedakan intestinum rasum atau usus besar dengan usus halus? Terima kasih. Baik, berikan saya waktu untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Laili. Dari mana hepar mendapatkan suplai darah utamanya? Jadi,
Hepar menerima suplai darah dari vena porta hepatica sebagai fasa fungsional atau membawa nutrisi hasil serapan usus, dan arteri hepatika propria sebagai fasa nutritif. Seperti itu, apakah bisa dimengerti, Mbak Laili? Bisa. Terima kasih, Mbak Najmi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, eh, untuk pertanyaannya Iva, apa ciri khas yang membedakan usus besar dengan usus halus? Oh, jadi untuk usus besar memiliki 3 ciri khusus, yaitu ada haustra atau kantong-kantong, tenia coli atau 3 pita otot longitudinal, dan appendix epiploica, kantong lemak kecil dari peritoneum. Apakah sudah menjawab, Mbak Iva? Sudah, terima kasih Najmi. Baik. Baik, untuk presentasi kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Saya akhiri dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mata Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ genitalia maskulina. Baik, di sini genitalia maskulina itu dibagi menjadi dua, yaitu pada bagian eksternal dan juga internal. Pada bagian eksternal itu dibagi menjadi adanya penis dan juga skrotum. Lalu pada bagian internal itu terdapat testis, epididymis, ductus deferens, vesicula seminalis, gland prostat, dan juga uretra. Baik, di sini ada penis. Yang pertama itu pars libera atau pars affixa, yang dimana itu ada corpus penis dan juga glans penis. Lalu ada pars ocula atau radix atau pars fixa, itu terdapat 2 krurat dan juga 1 bulbus. Lalu di sini terdapat lapisan pada penis. Yang pertama yaitu ada kutis, subkutis. Di subkutis itu terdapat fascia penis superficialis, atau juga terdapat vena dorsalis superficialis penis, lalu terdapat fascia penis profundus atau bak fascia atau navan. Lalu ada tunica albugenia corpora penis. Selanjutnya yaitu ada pars libera atau glans. Glans penis ini termasuk lanjutan korpus spongiosum, kolom pemisah glans dengan korpus, dan juga corona glandis peninggian. Lalu orificium uretra externum. Lalu glans penis ini ditutupi preputium penis. Lalu lapisan dalam preputium ini tidak ada rambut. Terdapat glandula preputialis dari tison yang menghasilkan smegma atau phimosis. Lalu terdapat frenulum preputium penis, atau bisa disebut dengan penghubung glans dengan preputium di bagian ventral penis. Ini pada gambar ini. Lanjut yaitu ada pars libera atau corpus. Itu terdapat corpora cavernosa penis dan juga corpus spongiosa penis. Pada corpora cavernosa penis itu dibungkus oleh tunica albuginiana yang dimana berisi sinusoid yang dipisahkan oleh septa yang disebut dengan trabecula. Lalu pada di sini tuh terdapat ada 2 dan juga dipisahkan oleh septum penis. Lanjut terdapat corpus spongiosa penis, corpora cavernosa uretra yang dimana dilalui oleh uretra dan juga tunica albuginiana yang lebih tipis. Lanjut ada radix penis, di mana radix penis ini tidak bergerak dan juga terdapat dalam spatium perinei superficial. Radix penis ini termasuk jaringan erektil.
yang terdapat crus penis, yang dimana ini ada musculus ischiocavernosus, itu sebagai corpora cavernosa penis, dan juga terdapat bulbus penis, terletak antara kedua crura dan juga fascia lateralis dan inferior. Itu bulbus tertutup musculus bulbus spongiosa. Lalu bulbus penis ini ke caudal menjadi corpus spongiosa. Ini terdapat pada gambar. Lalu vaskularisasi penis. Vaskularisasi penis ini tidak adanya arteri bulbaris penis, terus ada arteri profunda penis yang dimana itu terdapat dalam corpus cavernosum dan menjadi arteri helikineal. Terus ada arteri dorsalis penis, itu berjalan profundus fascia penis, terus profundusnya itu di dorsal penis, di antara vena dan nervus dorsalis penis. Lanjut, ini terdapat genitalia eksterna. Genitalia eksterna tadi ada skrotum, yang ini pada bagian skrotum. Bagian skrotum ini terletak dorsal penis, lalu terbagi dua oleh raps corti dan juga septum scroti. Lalu pada bagian sinistra penis ini lebih rendah dan juga mempunyai lapisan kutis subkutis. Dan juga di skrotum ini berisi testis, epididymis, dan sebagian funiculus spermaticus. Jadi pada bagian skrotum ini nanti ini sinistra lebih rendah. Jadi ini bagian sinistra ini lebih rendah. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ini kan lebih rendah daripada yang bagian dekstra. Lalu pada lapisan tadi ada kutis dan juga subkutis. Pada bagian kutis ini memiliki ciri-ciri yaitu kulitnya tipis, lalu berpigmen, terus kelenjar sebagai dan juga keringat banyak, lalu ada sedikit rambut. Lalu pada subkutis ini ada tunika dartos, terdiri serabut otot polos, terus lanjutan fascia perineum superficialis dan fascia penis superficialis. Lalu subkutis ini juga terpisah dari fascia spermatica eksterna oleh jaringan ikat kendor atau hidrokel. Lalu pada subkutis ini membentuk septum scroti, lalu mempengaruhi bentuk skrotum. Di sini itu juga ada mengerut dan juga mengendor. Kalau mengendor itu alasannya itu tunika dartos relaksasi pada saat cuaca panas. Lalu pada saat mengkerut itu tunika dartosnya itu kontraksi karena cuacanya dingin. Jadi pada saat cuaca panas itu disebut itu karenanya tunika dartosnya itu relaksasi atau mengendor. Jadi kalau tunikanya ini mengendor itu karena saat panas. Lalu kalau saat mengkerut itu pada saat cuaca dingin. Lalu lanjut. Lalu di sini saya menjelaskan lapisan pembungkus testis. Lapisan pembungkus testis ini terdapat yang pertama ada kulit skrotum, lalu ada tunika dartos, ada fascia suprematica externa, itu berasal dari moai atau musculus obliquus abdominis externus. Lalu terdapat fascia cremasterica dari moai, itu disebut dengan musculus obliquus abdominis internus dan juga fascia spermatica interna. Itu dari fascia transversa abdomen. Lalu yang keenam ini ada tunica vaginalis, yang dimana ini dari peritoneum dan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu terdapat parietalis atau periosteum, lalu yang kedua itu visceralis atau epicoridium. Lalu di ruangan di antaranya dari kedua itu terdapat sinus vaginalis atau testis. Lalu yang terakhir ada tunica albuginea. Lanjut pada lapisan skrotum. Lapisan skrotum itu dibagi menjadi ada dua, ada ventral dan juga ada pada dorsal. Kalau pada bagian ventral itu terdapat arteri pudenda eksterna. Kalau bagian dorsal itu adanya arteri scrotalis posterior, arteri spermatica interna. Lalu pada
Lalu inervasi skrotum. Skrotum ini diinervasi ada dua juga, yaitu ada ventral dan juga dorsal. Kalau ventral, skrotum ini diinervasi oleh nervus ilioinguinalis dan juga ramus genitalis nervus genitofemoralis. Kalau tampaknya dorsal ini diinervasi oleh nervus scrotalis posterior dan juga nervus cutaneus femoris posterior. Lalu ada genitalia interna. Genitalia interna ini ada testis dan epididymis. Yang pertama yaitu testis. Testis itu terdapat dua buah, yaitu bagian sinistra dan juga dekstra. Lalu testis ini termasuk organ eksokrin, yang mana itu spermatozoa, lalu ada organ endokrin atau testosteron. Lalu testis ini terbungkus oleh tunika albuginia, tampak profundusnya, dan juga tunika vaginalis pada superficial. Lalu testis ini berasal dari abdomen atau juga undescensus testis. Jadi testis ini berasal dari abdomen. Lalu vaskularisasinya ini berasal dari arteri spermatika interna atau testikularis. Lalu lanjut, bisa ya. Jom, saya. Nah, lalu ada epididymis. Epididymis ini bentuknya seperti huruf C. Dan juga epididymis ini terletak di fasies posterior. Lalu di epididymis ini terdiri dari kaput, korpus, dan juga cauda. Yang dimana epididymis ini berfungsi untuk tempat pematangan dan juga menyimpan spermatozoa. Jadi tempat pematangan dan menyimpan spermatozoa itu terdapat pada epididymis. Nih, seperti huruf C. Dan juga di sini tuh menjadi tempat pematangan dari spermatozoanya tadi, guys. Lanjut. Lanjut ada funiculus spermaticus. Di funiculus spermaticus atau spermatikop itu memiliki struktur yang membungkus ductus deferens dan juga mengikuti testis dan epididymis saat descensus, lalu mulai dari kanalis inguinalis berakhir di fasies posterior testis. Funiculus sinistra itu lebih panjang. Lalu yang berisi ada 7. Yang pertama ada ductus vas deferens, ada artery spermatica interna, ada plexus venosus pampiriformis, ada pembuluh darah limfa, terus ada arteri deferentialis dan juga arteri charismatica, ada ramus genitalis, nervus genitofemoralis, dan yang terakhir ada processus vaginalis peritonei. Lanjut, pada lapisan ini ada 3. Yang pertama ada fascia spermatica interna, itu lanjutan dari fascia transverse abdominalis atau ya. Terus lalu ada yang kedua fascia cresmaterica, itu di mana mengandung musculus cresmaterica
atau lanjutan dari musculus dominis internus atau moai. Lalu pada fascia spermatica externa itu lanjutan dari fascia musculus obliquus abdominis externus atau moai. Lalu kranial itu melekat pada crura minulus inguinalis subcutanea. Lanjut, ada ductus deferens dan vesicula seminalis. Yang ductus deferens ini lanjutan dari ductus epididymis, mulai dari cauda, terus berkelok, lalu lurus dekat fasies posterior. Dan juga ductus deferens ini dikelilingi oleh plexus pampiriformis. Terus dari kranial menuju anulus inguinalis masuk ke cavum pelvis. Terus ductus deferens ini menyilang ureter di ventral atau disebut vasektomi. Di fundus vesica urinaria itu berada di medial dari ureter dan vesicula seminalis. Lalu ductus deferens ini membentuk ampula ductus deferens, lalu mengecil dekat glandula prostatica, lalu membentuk ductus ejaculatorius bersama ductus excretorius vena seminalis. Lalu ductus deferens ini vaskularisasinya itu berasal dari arteri deferentialis dan arteri rectalis media. Lanjut, ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini berbentuk kantong bergelembung, yang dimana vesicula seminalis ini juga menghasilkan seminal fluid. Terus ada dua dan terbungkus jaringan ikat tubosus serta muskulernya. Lalu vaskularisasinya ini dari arteri rectalis media. Lanjut, ini ductus ejacularis. Ductus ejacularis itu gabungan dari ductus deferens dan juga ductus excretorius vesicularis seminalis tadi. Ini glandula prostat. Lanjut pada glandula prostat. Glandula prostat itu terdiri dari kelenjar tubuloalveolar, lalu terletak di cavum pelvis subperitoneal dan juga menghasilkan seminal fluid, dibungkus oleh musculus prostatitis dan juga jaringan fibrosus, yang dimana vaskularisasinya ini berasal dari arteri vesicalis inferior, arteri rectalis media, dan juga arteri pudenda interna. Lalu glandula prostat ini ada beberapa bagian lobus. Ada dua lobus lateralis, lalu ada lobus anterior, lobus posterior, dan juga lobus medius. Lalu ada glandula parieuretalis. Yang pertama ada glandula bulbouretalis Cowperi, ada dua, yang dimana terletak di dalam musculus pincer uretra. Lalu ada glandula parieuretalis litre, itu terletak di sekitar orificium uretra eksternal atau raja singa yang disebut dengan infeksi. Ini pada glandula bulbouretalis Cowperi, ini contoh gambarnya guys. Bisa dilihat pada gambar. Ini yang Cowperi. Lanjut, uretra masculina itu ada tiga, yaitu pars prostatica, pars membranancea, dan juga pars spongiosa cavernosa. Pars prostatica uretra itu terjadinya pelebaran, terus crista uretralis, terus ada culiculus seminalis, itu muaranya ductus ejaculatorius dan utriculus prostaticus. Terus terdapat juga sinus prostaticus, itu muara kelenjar prostat. Lalu ada pars membranancea uretra, itu yang dimana pars membranancea uretra ini menembus diafragma. Lalu juga pars membranancea uretra ini yang paling sempit dan juga dikelilingi oleh musculus pincer uretra eksterna. Lanjut ada pars spongiosa. Pars spongiosa ini ada juga pars
bulbaris, ada pars pendulosa, dan juga yang terakhir ada fossa navicularis. Jadi, selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin, Silakan yang ingin bertanya, harap on mic. izin bertanya, perkenalkan saya Lili Satana dengan NIM 513002525. Di manakah letak kelenjar paraurethralis itu dan apa resiko klinisnya? Terima kasih. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Untuk pertanyaan ini akan saya tampung terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, saya Nasmi Rahman. Wait, wait. Wait, wait, wait. Kok katen ya? Saya Najmi Zulfa Rohman dengan 513002523 izin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa testis yang sebelah kiri itu posisinya lebih rendah daripada testis yang sebelah kanan. Kenapa demikian? Apa alasannya? Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk mencari jawabannya terlebih dahulu ya, Kak Najim dan juga Kak Laili. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Laili terlebih dahulu. Pertanyaannya tadi itu, di manakah letak kelenjar parietalis litre dan apa risiko klinis yang tadi dijelaskan kan ya? Jadi jawabannya itu terdapat pada PPT ini. Jadi kelenjarnya itu terletak di sekitar lubang kecil atau kecing luar yang disebut dengan orificum uretra externum. Di sini tuh dijelaskan itu berisiko terkena infeksi seperti Raja Singa itu disebut dengan ini Raja Singa ya kan infeksi itu disebut penyakitnya itu penyakit sifilis. Apakah sudah dimengerti Kak Laili? Bisa, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Najmi. Pertanyaannya itu kenapa posisi testis sebelah kiri itu biasanya lebih rendah daripada yang kanan? Jadi jawabannya itu tadi karena disebabkan itu funiculus spermaticus atau tali pusat spermid sebelah kiri itu lebih panjang dibandingkan yang sebelah kanan. Jadi mengapa pada bagian yang kiri itu lebih panjang? Karena tadi tali pusatnya itu lebih panjang, jadi bagian yang lebih kanan. Apakah bisa dimengerti, Kak Najmi? Iya, bisa. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Saya izin tanya kembali. eh, Apa yang dimaksud dengan sinus vaginalis pada pembungkus testis? Terima kasih. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali dari Izin Kak bertanya, Laili. eh, untuk perjalanan saluran ductus deferens itu hingga bisa membentuk ductus ejaculatorius itu gimana ya? Terima kasih. Baik, sebentar ya Kak, saya akan mencari jawabannya terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Najmi terlebih dahulu, yaitu pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan sinus vaginalis pada pembungkus testis. Jadi sinus vaginalis itu adalah ruangan yang terdapat di antara dua lapisan tunika vaginalis, yaitu lapisan
parietalis atau pericordium, dan juga lapisan visceralis atau disebut dengan epicordium. Pada bagian 2, funiculus spermaticus dan ductus deferens. Apakah bisa menjawab, Kak Najmi? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Laili. Jadi pertanyaannya itu, jelaskan perjalanan saluran ductus deferens hingga membentuk ductus ejaculatorius. Jadi jawabannya itu, ductus deferens itu merupakan lanjutan dari ductus epididymis yang mulai dari bagian kauda. Terus saluran ini tuh naik menuju anulus inguinalis, masuk ke rongga panggul, lalu menyilang ureter di bagian depan, di dekat kandung kemih. Lalu ia itu melebar membentuk ampula dan akhirnya bergabung dengan saluran dari kelenjar vesicula seminalis untuk membentuk ductus ejaculatorius. Apakah bisa dipahami, Kak Laili? Bisa, terima kasih Mbak Iva. Baik, mungkin saya akhiri sesi tanya jawab ini, dan juga sekian terima kasih telah memberikan pertanyaan dan juga mendengarkan presentasi saya pada malam hari ini. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf bila salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Yuk, di sini saya akan menjelaskan tentang genitalia feminina. Genitalia feminina itu ada organ genitalia feminina, yaitu ada dua, genitalia interna feminina dan genitalia externa feminina. Genitalia interna feminina itu ada ovarium, tuba uterin atau salpinix, terus ada uterus, rahim, metrium atau histera, dan ada vagina. Untuk genitalia externa feminina itu ada vulva atau disebut dengan pudendum. Untuk gambarnya itu bisa dilihat di sini. Genitalia interna feminina. Yang pertama itu ada uterus. Organ uterus itu disebut juga histera, itu berasal dari bahasa Yunani, hysterektonomi, pengangkatan pemotongan uterus, atau histerogram atau foto uterus. Yang ketiga itu ada dinding muskular tebal dalam kafum palus minor antara vesika urinaria dan rektum. Arahnya itu dari ke kaudal kafum uteri berhubungan dengan vagina. Uterus itu terdiri dari fundus, korpus, dan cervix uteri. Namun untuk bagian-bagian uterus itu ada fundus uteri, korpus uteri, cervix uteri. Untuk cervix uteri itu ada dua, yaitu portio supravaginalis dan portio vaginalis. Cervix uteri itu ada di antara OUI dan OUE. Portio vaginalis dengan vagina itu membentuk fornix vagina. Fornix vagina itu tampak anterior, lateral, dan posterior. Untuk ruangan uterus itu ada uteri, isthmus uteri, dan kanalis cervix. Ini adalah gambaran dari OUE, ostium uteri externum. Untuk fiksasi uterus itu berhubungan dengan peritoneum. Perlekatan cervix uteri secara langsung pada vagina, secara tidak langsung itu melekat pada struktur di sekitarnya, itu seperti rektum, vesika urinaria, diafragma pelvis, dan tulang pelvis. Melalui beberapa ligamen-ligamen, yaitu ligamen uterus, ligamen teres uteri, ligamen ovarii proprii, dan ligamen latum uteri atau disebut dengan plica lata. Ligamentum ini memfiksasi serviks, yaitu ligamen cardinalis atau disebut dengan cervicalis transversum, dan ligamen uterosacralis. Uterus itu
mempunyai beberapa bentuk dan ukuran. Bentuk dan ukurannya itu dipengaruhi oleh umur dan keadaan lain kehamilan. Posisinya itu tidak tergantung pada isi vesika urinaria dan rektum. Seperti gambar di sini, contoh dari baru lahir, 4 tahun, masa pubertas, orang dewasa, wanita dewasa, dan terus orang dewasa. Jadi bentuk-bentuknya itu berbeda sesuai dengan vesika urinaria dan rektumnya. Pada wanita yang belum pernah hamil atau melahirkan, dindingnya itu masih tebal dan bentuknya itu seperti buah pir, terbalik, yaitu periformis. Dan apexnya itu mengarah ke caudo-dorsal uterus, seluruhnya itu terletak di dalam pelvis, dan basisnya itu terletak di caudal di apertura pelvis cranialis. Posisi uterus itu ada normal, anteversi, dan antefleksi. Untuk normal itu posisinya mengarah ke ventrokranial, anteversi, dan antefleksi. Dan untuk anteversi sendiri itu sumbu panjang serviks dengan sumbu panjang vagina itu membentuk sudut kurang lebih 90 derajat menghadap ke ventral arah sebaliknya, yaitu retroversi. Untuk antefleksi itu sumbunya panjang. Sumbu panjang korpus dan sumbu panjang serviks itu membentuk sudut menghadap ke arah ventral, arah sebaliknya itu retrofleksi. Posisi ini mudah berubah bila vesika urinarianya itu ataupun intestinum distensi karena berisi penuh. Pada beberapa wanita, posisi retroversi ini meskipun vesika urinaria kosong dan korpusnya menghadap ke dorsal. Untuk vaskularisasinya yaitu arteri uterina, arteri vaginalis, R uterina, dan vena, yaitu plexus venosus uterina yang mengikuti arteri uterina dialirkan ke vena pudendalis interna. Untuk inervasinya yaitu serat otonom dan sensorik melalui plexus uterovaginalis berjalan sepanjang arteri uterina. Aliran limfe uterus dari fundus dan bagian kranial korpus ke lumbalis atau aorticus atau para aorticus itu bagian caudal korpus ke iliaka eksterna, dari serviks ke iliaka eksternal interna, dan inervasi sakralis. Beberapa pembuluh limfa uterus itu dekat tempat masuk tuba dan ligamen teres uteri ke inguinalis superficialis. Untuk aspek klinisnya itu ada karsinoma cervix uteri. Karsinoma cervix uteri itu merupakan suatu penyakit yang sering pada wanita. Tumor aliran limfatikus melalui menuju nodi limfatik iliaki interni dan nodi limfatik iliaki communis. Untuk gambarnya itu seperti ini. Ada cervical karsinoma dan juga karsinoma cervix uteri. Yang kedua itu ovarium. Ovarium itu adalah organ sitogenik. Ovarium itu menghasilkan ovum pada saat pubertas, termasuk kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ovarium itu mempengaruhi pertumbuhan genitalia eksterna dan siklus menstruasi. Bagian ovarium itu ada fascias medialis, fascias lateralis, margo mesovarian, margo posterior atau margo libera, ekstremitas tubalis, ekstremitas uterina. Dan ini adalah gambar dari uterus ovarium dan tuba uteri dengan duplikator peritoneal.
Topografi ovarium. Topografi ovarium itu terletak dalam fosa ovarika dan dibatasi oleh ventral, yaitu arteri umbilikalis, dan dorsalnya itu oleh ureter dan arteri iliaka interna. Dan kranialnya itu terdapat fosa iliaka eksterna. Fiksasi ovarium itu ada 3, yaitu mesovarium, ligamen suspensorium ovarii, dan ligamen ovarii proprium. Mesovarium itu adalah lipatan peritoneum yang menghubungkan margo mesovarian ovarii dengan bagian dorsal pelika lata. Dan untuk ligamen suspensorium ovarii itu melekat pada ekstremitas tubalis ovarii dan berjalan ke kraniolateral. Menyilang fasa iliaka eksterna dari sebelah ventral dan menghilang menjadi jaringan ikat yang menutupi musculus spessor major. Selanjutnya itu di dalamnya berjalan fasa ovarika dan plexus nervus ovaricus. Untuk ligamen ovarii proprium itu melekat pada ekstremitas uterina ovarii ke corpus uteri, dan untuk caudodorsal itu dari tempat masuknya tuba uterina ke dalam uterus. Untuk isinya itu serabut otot polos. Vaskularisasi ovarium. Yang pertama itu cabang arteri ovarika itu melalui ligamen suspensorium ovarii, masuk pelika lata, mesovarium, dan menuju hilus ovarii. Terus ada ovaricus, arteri uterina itu di dalamnya pelika lata ke arah mesovarium. Dan yang ketiga ada vena dari plexus venosus, tampak di sinistra itu ada vena ovarika sinistra, kemudian ke vena renalis sinistra, akhirnya ke vena cava inferior. Dan untuk dextranya itu tanpa melalui vena renalis dextra, langsung masuk ke vena cava inferior. Untuk inervasinya itu di plexus nervus ovaricus, aliran limfanya itu mengikuti fasa ovarika ke LNN lumbalis. Selanjutnya itu ada tuba uterina. Untuk tuba uterina itu ada 2, kiri dan kanan. Fungsinya itu membawa ovum dari ovarium ke kafum uteri, mengalirkan spermatozoa dalam arah berlawanan. Fertilasi terutama pada ampula tuba uterin. Tuba fallopi tuba uterina ini dari bahasa Yunani salpinix, berarti trompet atau tubulus. Salpinix itu keradangan tuba, mesosalpinix itu kranial pelika lata caudal dari tuba uterina sampai tempat perlekatan mesovarium. Salpingografi itu foto dari tuba dengan kontras. Dan ada pada bagian tuba uterina itu ada 4 bagian, yaitu pars uterina tuba, isthmus tuba, ampulla tuba, dan infundibulum tuba. Untuk pars uterin tuba itu berakhir di dalam kafum uteri sebagai ostium uteri tubae, dan untuk isthmus tuba itu terpendek, lebih sempit dindingnya itu lebih tebal daripada ampulla. Ampulla tuba itu terpanjang dan terlebar dari tuba, sedikit berkelok-kelok, dindingnya itu relatif tipis. Infundibulum tuba itu bagian akhir dan timbul tonjolan langsing, tipis dan tidak teratur fimbreanya. Salah satu terpanjang itu melekat pada polus tubalis ovarii, fimbria ovarica. Untuk vaskularisasi dari tuba uterina itu ada tubalis, arteri uterina, dan tubalis arteri ovarika. Venanya itu mengikuti arterinya. Untuk inervasinya itu plexus ovaricus dan plexus hipogastricus inferior. Aliran limfanya itu mengikuti arteri menuju ke lumbalis atau aorticus. Selanjutnya ada aspek klinis. Pembuahan yang terjadi di luar tuba fallopi itu
Jika ini tetap dipertahankan, akan mengancam organ terdekat dan menyebabkan kehilangan darah yang mengancam jiwa. Selanjutnya yaitu vagina. Vagina adalah organ kopulasi wanita, jalan lahir, dan sebagai ductus excretorius dari hasil menstruasi. Hubungannya itu ke atas dengan uterus, ke kaudal itu membuka pada vestibulum vagina pada lubang introitus vagina. Vagina itu sangat elastis. Tabungnya itu membentuk sudut kurang lebih 60 derajat dengan bidang horizontal, tetapi posisi ini berubah sesuai dengan isi vesika urinarianya. Hubungan vagina dan sekitarnya yaitu ada facies anterior, facies posterior, dan facies lateralis vagina. Untuk kaudal itu vagina melekat pada centrum tendineum, musculus pubococcygeus, dan ada kaudal dari diafragma pelvis. Itu vagina berhubungan dengan glandula vestibularis major dan bulbus vestibuli dan musculus bulbocavernosus. Selanjutnya yaitu himen. Himen adalah lipatan mukosa yang menutupi sebagian dari introitus vagina. Ada beberapa bentuk himen yaitu anularis, lobatus, semilunaris, elastica, fimbriatus, stribriformis, dan septus. Himen yang tidak berlubang dikatakan himen imperforatus. Sisa dari himen yang robek disebut sebagai carunculae hymenalis. Gambarnya itu ada di samping. Di sini ada macam-macam himen, yaitu anular himen, septe himen, syndrofim himen, dan prous intorius. Vaskularisasi vagina. Kranial itu ada di arteri uterina, tengah itu arteri vaginalis, dari arteri iliaca interna untuk dinding anterior dan posterior. Beranastomos di longitudinal arteri azygos. Untuk caudal itu di arteri bulbi vestibuli, vena itu ke plexus venosus vaginalis, ke plexus venosus uterina, dan plexus venosus vesikal. Dan untuk aliran limfonya itu pada kranial itu mengikuti arteri uterina ke iliaca eksterna dan interna. Untuk bagian tengah itu mengikuti arteri vaginalis ke iliaca interna, caudal itu mengikuti arteri vaginalis ke sacralis dan iliaca communis, dan untuk himen itu ke inguinalis superficialis. Vagina itu diinervasi oleh plexus nervosus uterovaginalis. Selanjutnya itu ada organ genitalia eksterna feminima. Yang pertama itu ada mons pubis, klitoris, labium majus, labium minus, dan himen. Ada rima pudendi itu adalah celah antara dua labium mayor, dan vestibulum vagina itu celah antara dua labium minor. Vestibulum vagina itu ada interius vagina, ostium uretra externa, muara gland Bartholin's atau disebut dengan vestibularis mayor, dan muara gland parauretal. Untuk gambar lebih jelasnya itu bisa dilihat di gambar ini, ada keterangannya seperti eksternal uretra, labium minus, labium majus, dan glands of clitoris. Mons pubis. Untuk bentuknya itu bulat, tonjolan lemak. Di depan itu ada symphysis pubis, tuberculum pubicum, dan rami pubica superior. Jaringan lemak subkutan itu bertambah pada pubertas dan menurun itu sesudah menopause. Dan lanjutan mons pubis itu adalah lanjutan dinding anterior abdomen dan berambut pada jika sudah pubertas.
Dan ini ada labium mayor, lipatan tonjolan kulit, mengandung jaringan kendor subkutan, dan otot polos, dan ujung ligamen teres uteri. Fasies eksterna pada dewasa itu berpigmen, banyak glandula sebes, dan berambut. Fasies interna itu halus, merah muda, dan tidak berambut ke anterior, membentuk komisura anterior ke posterior, tidak bersatu menuju sentrum tendineum. Sesudah persalinan biasanya tidak tampak, dan kedua labium mayor ini membentuk rima pudendi. Labium minor ini lipatan kulit tak berlemak dan tak berambut. Namun labium minor ini mengandung jaringan erektil dan pembuluh darah. Bentuknya itu membentuk vestibulum vaginae dengan orififum uretra externum dan introitus vagina. Untuk ke anteriornya itu membentuk lamina medial, membentuk frenulum klitoris, lamina lateralnya itu membentuk preputium klitoris yang menutup atau menyembunyikan glans klitoris. Ke posterior itu virgin, membentuk frenulum labia minor, dan permukaan dalam itu merupakan kulit lembab berwarna merah muda seperti membran mukosa, banyak glandula sebes dan ujung saraf sensori. Klitoris. Klitoris ini adalah organ erektil di mana labia minor itu bertemu di anterior. Klitoris ini terdiri dari radix dan corpus, sepasang corpora cavernosa dan glans klitoris. Korpus dan glans klitoris panjangnya itu 2 cm dan diameternya itu 1 meter. Tidak berfungsi untuk perkemihan sebagai organ seksual arousal dan sangat sensitif dan dapat membesar pada rangsangan taktil. Glans klitoris ini merupakan bagian yang sangat banyak diinervasi oleh saraf sensorik. Dan selanjutnya itu ada vestibulum vagina. Vestibulum vagina ini dibentuk di antara labia minora dan tempat muara, dan yaitu ada orififum uretra externa, intorius vagina, glandula vestibulum major, dan glandula vestibulum minor. Bulbus vestibuli. Bulbus vestibuli ini sepasang massa jaringan erektil memanjang sampai 3 cm. Letaknya itu di sisi interius vagina, di superior atau profundus. Tidak terlalu dalam, namun di labia minor. Di inferiornya itu di membran pernialis, dan tertutup di inferior dan lateralnya itu oleh musculus bulbus spongiosa. Untuk gambar dari bulbus vestibuli ini yang ditunjukkan pada panah, garis panah. Selanjutnya itu ada glandula vestibuli. Yang pertama ada mayor dan minor. Mayor itu bentuknya bulat, itu berkelanjutan di posterior bulbus vestibuli dan sebagian tertutup dari musculus bulbus spongiosa. Dan untuk glandula vestibuli mayor ini menghasilkan sekret mukosa pada saat seksual arousal. Dan untuk yang minor yaitu ada di antara orificum uretra externa dan introitus vagina. Dan untuk glandula vestibuli minor ini melembabkan labia dan vestibulum vagina. Anterialisasi dan aliran limfa genitalia eksterna feminina itu ada 4, yaitu arteri pudenda interna, vena pudenda interna, inguinalis superficialis, dan glans klitoris, dan labia minor juga ke inguinalis profundus langsung ke iliaca interna. Inervasi genitalia eksterna feminina itu ada anterior, itu di mons pubis, labia anterior, yaitu plexus lumbalis, nervus ilioinguinalis, dan ramus genitalis, nervus genitofemoralis, dan nervus labialis anterior. Untuk posterior itu ada plexus sacralis,
Lateralnya itu di ramus perinealis dan nervus cutaneus femoris posterior. Sentralnya itu nervus pudendus dan nervus labialis posterior. Untuk introitus vagina dan musculus prenei superficialis itu di ramus profundus dan ramus muscularis dan nervus perinealis. Musculus prenei profundus dan sensasi klitoris itu ada nervus dorsalis klitoris, dan untuk bulbus vestibuli itu uh, parasimpatik melalui nervus cavernosum dari plexus nervus uterovaginalis dan menambah sekresi vagina, ereksi klitoris, membesarkan jaringan erektil bulbus vestibuli. Untuk aspek klinisnya itu episiotomi adalah insisi pada bagian genitalia eksterna feminina atau pudenda melalui jaringan perineum untuk memperluas saluran vulva selama mengeluarkan bayi. Untuk contohnya itu ada di gambar. Dari langkah awal itu menggunting, lalu urutannya itu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sampai dari digunting sampai dijahit kembali. Baik, penjelasan saya sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang dibingungkan oleh teman-teman, boleh untuk bertanya. Baik, yang ingin bertanya mohon untuk unmute. Saya Najma Zulfa dengan NIM 51300250023 izin bertanya. Bagian tadi kan dijelaskan bagian uterus itu ada fundus, corpus, sama cervix. Apa fungsi dari masing-masing bagian tersebut? Terima kasih. Baik, izin saya untuk menampung pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Baik, kenalkan saya Masatul Hanifah. Saya izin bertanya, kenapa sih vagina itu disebut sangat elastis dan apa fungsinya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin saya untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Baik, izin menjawab. Untuk pertanyaan pertama itu dari Kak Najmi. Untuk pertanyaannya itu bagian uterus kan ada fundus, corpus, dan cervix. Apa fungsi dari masing-masing bagian tersebut? Nah, untuk uterus itu terdiri dari 3 bagian utama dengan fungsinya berbeda-beda. Fundus uteri adalah bagian paling atas dari uterus. Bagian ini biasanya menjadi lokasi implantasi plasenta dan sering digunakan sebagai patokan pemeriksaan tinggi fundus uteri pada kehamilan. Untuk corpus uteri itu merupakan bagian terbesar dari uterus dan berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Dan untuk cervix uteri adalah bagian di bawah uterus yang menghubungkan uterus dengan vagina, dan cervix ini berfungsi sebagai pintu rahim yang akan tertutup rapat saat kehamilan untuk melindungi janin dan akan membuka saat persalinan.
Dan untuk serviks itu juga dibagi menjadi portio supravaginalis dan portio vaginalis, di mana portio vaginalis itu membentuk fornix vagina bersama vagina. Apakah bisa diterima jawabannya, Mbak Najmi? Siap, sudah. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab dari Kak Iva. Pertanyaannya itu kenapa vagina disebut sangat elastis dan apa sih fungsi dari vagina itu? Vagina itu disebut sangat elastis karena dindingnya tersusun dari jaringan otot dan jaringan ikat. Jaringan ikat yang mampu meregang secara signifikan. Elastis ini penting terutama saat hubungan seksual dan proses persalinan, di mana vagina ini harus melebar untuk memungkinkan bayi keluar. Untuk fungsi vagina itu meliputi organ kopulasi, jalan lahir, dan saluran keluarnya darah menstruasi. Apakah bisa diterima untuk Mbak Iva? Baik, sudah. Terima kasih, Kak Laili. Ya, sama-sama. Baik, mungkin saya cukupkan pertanyaan dari saya. Saya tutup penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penjelasan materi dari kami, dari kelompok 13 kami cukupkan. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.